Lebih dari 20 tahun silam, sedikitnya 250 orang yang dituduh dukun santet di Banyuwangi dan beberapa kota di Jawa Timur diburu dan dibantai secara sistematis dan meluas. Keluarga korban masih dihantui trauma dan stigma di tengah janji pemerintah untuk memulihkannya. Tragedi itu terjadi antara Februari 1998 hingga Oktober 1999 ketika Indonesia mulai dihantam krisis ekonomi dan politik yang ditandai merebaknya kerusuhan sosial dan jatuhnya Soeharto dari kursi presiden. Awalnya, yang menjadi sasaran pembunuhan adalah orang-orang yang dituduh memiliki ilmu hitam untuk tujuan tidak baik, disederhanakan sebagai dukun santet oleh warga setempat dan sebagian masyarakat. Dan ketika jumlah orang-orang tidak bersalah yang dihabisi terus bertambah, sasaran pun meluas. Tak hanya orang-orang yang dituding dukun santet saja. Teror pembantaian yang diawali di Banyuwangi, lalu menyebar ke Jember, Bondowoso, Situbondo, Pasuruan, Malang, hingga Pulau Madura. Ketakutan, ketegangan, kepanikan, dan saling curiga yang makin meluas di masyarakat melahirkan berbagai isu menyeramkan. Demikian berbagai laporan media kala itu. Pemberitaan media massa saat itu menyebut kehadiran para terduga pelaku yang digambarkan terlatih, bergerak cepat, dapat menghilang, serta mirip ninja. Ayah Sari, bukan nama sebenarnya, dibunuh secara sadis pada 1998 karena dituduh tukang santet. Di teras rumah adiknya yang bersebelahan dengan rumah orang tuanya, Sari, bukan nama sebenarnya, untuk pertama kalinya membuka kepada publik tentang peristiwa kelam yang menimpa ayahnya. Kondisi rumah orang tuanya tak banyak berubah dalam 20 tahun terakhir, termasuk hamparan kebun di depan bangunan rumah, tempat ayahnya dulu dibunuh secara keji. Satu-satunya yang berbeda, di lokasi itu kini tumbuh lebat semak-semak. Pohon kelapa yang menjulang tinggi juga semakin banyak. Di situ, kepala ayah saya ditemukan hancur. Sari menggambarkan kondisi ayahnya ketika ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Suaranya terdengar lirih. Semula tidak gampang untuk meyakinkan keluarga Sari untuk mengisahkan ulang peristiwa kematian ayahnya. Sari dan saudara-saudaranya sempat berbeda pendapat. Mereka khawatir pengungkapan peristiwa pahit itu hanya membuka luka lama yang sudah mereka pendam dalam-dalam. Alasan lainnya, jika itu dibuka lagi, akan mengusik apa yang mereka sebut sebagai kedamaian yang sudah mereka rajut. Namun Sari, salah satu anak korban, akhirnya mau membuka diri. Asal saja identitasnya tidak diungkap. Dia lalu membuka cerita kelam itu. Saat kejadian dia tinggal di rumah salah satu kerabatnya di luar Jawa. Sang ibu yang kemudian mengisahkan ulang apa yang terjadi pada malam itu kepadanya. Di malam jahanam itu hanya ada ayah dan ibu serta adiknya di rumah. Mereka tinggal di salah satu desa di Banyuwangi, Jawa Timur. Tidak berusaha mengingat lagi kapan tanggal kejadiannya. Menurut cerita ibunya, ayahnya dibunuh sekitar pukul 10 malam. Saat itu, ayah habis sholat Isya berjamaah di rumah, ungkapnya. Usai sholat, sang ibu menyiapkan sayur mayur yang akan dijual keesokan harinya di pasar. Namun malam itu, listrik di rumah tiba-tiba padam. Ayahnya pun keluar rumah untuk mengecek meteran listrik yang dititipkan di rumah tetangga. Kejadian mati lampu ini berlangsung 3 kali. Dan malam itu, ibunya melihat ada keanehan. Ada seorang pria berdiri di kebun di dekat rumahnya saat ayahnya menghidupkan meteran. Ibu sempat curiga. Orang itu lalu ditanya, dan dia bilang sedang mencari ayam. Ternyata ngasih tanda silang, ungkap Sari. Ketika menjelaskan hal itu, Sari menunjuk satu pohon kelapa yang terdapat bekas goresan tanda silang
yang mulai memudar. Belakangan hasil penyelidikan Komnas HAM menyebut tanda silang itu merupakan lokasi kediaman orang yang harus dihabisi. Kecurigaan itu terjawab ketika lampu padam ketiga kalinya. Ketika ayahnya hendak menghidupkan lampu, dia dikeroyok oleh sejumlah orang. Lalu terdengar jeritan dan teriakan. Dari dalam rumah, Ibu Sari mendengar ayahnya menanyakan identitas pelaku. Tapi lantaran dicekam ketakutan luar biasa, ibu dan adiknya memilih tidak keluar dari rumah. Keesokan harinya, jasad sang ayah ditemukan meninggal dunia dan tergeletak dalam kondisi mengenaskan di kebun. Ibu kami tidak berani keluar rumah sampai pagi hari. Panik, kakinya lemas, ungkap Sari. Peristiwa keji ini membuat sang ibu dan anak-anaknya syok, marah dan larut dalam kesedihan mendalam. Mereka tidak tahu alasan kenapa ayahnya dibunuh, sampai akhirnya ada informasi yang menyebut bahwa ayahnya adalah sosok dukun santet yang harus dihabisi. Tuduhan itu sangat menyakitkan bagi Sari dan keluarga. Meski bukan istilah baru, cap seperti itu sangat asing bagi keluarga maupun lingkungannya. Sebelum ayah meninggal, tidak ada sebutan itu dukun santet. Jelasnya, Sari menyebut almarhum rajin beribadah dan baik hati. Tapi fitnah terhadap ayahnya itu terus dihidup-hidupkan, seolah-olah dia layak dibunuh karena cap sebagai tukang santet. Inilah yang membuat Sari geram sampai sekarang. Dari cerita ibunya, hanya ada satu perseteruan mendiang ayahnya dengan temannya yang terjadi di masjid. Namun itu sama sekali tak terkait santet. Dia menyebut ayahnya cukup agamis untuk ukuran orang-orang desa kebanyakan. Bapakku ini pengurus Nahdlatul Ulama, NU, kata Sari. Sepengetahuannya, sehari-hari ayahnya tidak menunjukkan kebiasaan aneh yang mengarah sebagai apa yang disebut sebagai tukang santet. Rumahnya yang berjarak tak jauh dari masjid juga bebas dimasuki teman-teman sebayanya. Katanya, apabila orang tuanya memiliki ilmu hitam, tentu ada bagian di dalam rumah yang dirahasiakan dan tidak semua orang boleh masuk. Ia mengemukakan logika. Setelah 2 dekade berlalu, apa yang melatari peristiwa pembunuhan ayahnya masih menyisakan trauma karena tuduhan yang diarahkan kepada mendiang ayahnya itu. Sari dan keluarganya mengaku stigma cap dukun santet itu tak kunjung hilang. Inilah yang memupuk rasa sakit yang tak kunjung sembuh, walau dia dan saudara-saudaranya berusaha untuk mengenyahkannya. Dari cerita ibunya, sejak pembunuhan sadis ayahnya, kondisi keluarga berubah drastis. Rasa sedih, marah, rendah diri, dan kecewa pun berkecamuk menjadi satu selama bertahun-tahun. Terlebih, demikian penilaian Sari, pemerintah dianggapnya seperti abai dengan apa yang mereka alami. Bahkan, dia memiliki kesan otoritas hukum saat itu membiarkan apa yang disebutnya sebagai pelaku bebas berkeliaran. Aparat keamanan yang seharusnya menyelidiki kematian ayahnya dianggapnya tidak pernah terjadi. Kalau menyalahkan, ya menyalahkan pemerintah. Kenapa tidak diusut sampai tuntas, kata Sari. Di tengah kenyataan seperti itulah, Sari, ibunya, serta saudara-saudaranya selama lebih dari 20 tahun berjibaku untuk berdamai dengan kenyataan tanpa kehadiran pemerintah. Ketika Presiden Joko Widodo akhirnya berinisiatif, mengakui, menyesalkan, dan berjanji memberikan rehabilitasi kepada korban kasus dukun santet dan 11 kasus pelanggaran HAM berat lainnya di masa lalu, Sari mengaku ketidakpuasan itu belum sepenuhnya tergantikan. Namun di sisi lain, Sari masih menaruh harapan keputusan pemerintah itu dapat mengembalikan nama baik sang ayah yang selama ini ternodai stigma dukun santet bisa dibersihkan seperti sedia kala. "Enggak puas saya," ujarnya. Namun dia berharap keputusan pemerintah itu minimal nama baik ayahnya
dipulihkan. Ditemui di rumahnya di Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Dedi Sumardi, 52, tidak dapat melupakan peristiwa pembunuhan ayahnya. Kejadiannya itu hari Minggu sekitar pukul 9 pagi, ungkap Dedi. Dia mengaku tidak mau mengingat lagi kapan persisnya tragedi itu. Irsyad, nama ayahnya, tewas mengenaskan setelah dibantai sekelompok orang yang disebutnya dari luar daerah. Ayahnya dihabisi di jalanan sawah yang menghubungkan dua desa tidak jauh dari rumahnya karena dituduh dukun santet. Kejadian ini disebutnya sangat ironis karena setiap malam ayahnya ikut melakukan upaya pengamanan bersama warga lainnya. Saat itu beredar isu santer di masyarakat tentang kehadiran orang-orang mirip ninja yang menargetkan membunuh warga setempat. Tapi tanpa pernah dia duga sebelumnya, ayahnya sendiri yang justru menjadi sasaran pembunuhan sekelompok orang. Dedi tidak berada di rumah saat kejadian. Dia tidur di rumah kawannya setelah semalaman ikut ronda. Informasi kematian ayahnya dia dapatkan dari seorang anggota polisi. Di lokasi kejadian, ayahnya tergeletak mati dengan bersimbah darah. Luka sabetan senjata tajam nyaris memisahkan kepala dengan badannya. Kejadian itu tentu saja membuat keluarga syok. Dia meyakini pembunuhan ayahnya telah direncanakan jauh-jauh hari oleh sekelompok orang. Beberapa hari sebelum kejadian, ada sejumlah orang yang memberitahu dirinya agar ayahnya diungsikan sementara ke lokasi yang lebih aman. Namun, Dedi dan ayahnya menolak. Jika mereka mengikuti informasi tersebut, ungkapnya, itu seperti membenarkan tuduhan itu. Pada tahap ini, Dedi menyayangkan aparat kepolisian tidak mengendus ancaman itu dan tidak melakukan upaya pencegahan. Dia tidak menampik saat itu beredar tuduhan mengada-ada bahwa ayahnya adalah dukun santet, sebuah tudingan yang sama sekali tidak benar. Terlebih isu tersebut selama ini sama sekali tidak terdengar di lingkungannya. Kalau bapak saya tukang santet, kenapa banyak yang datang untuk mengaji? Katanya. Dalam keseharian, aktivitas orang tuanya juga normal-normal saja. Ayahnya bekerja menarik becak dan menyewakannya. Mendiang ayahnya juga aktif di masjid yang berada di dekat rumahnya. Ayah saya itu orang baik, kabar dukun santet itu fitnah. Tegasnya berulang-ulang. Alasan dibalik pembunuhan ayahnya telah melukai istri dan anak-anaknya. Kesedihan yang berlarut-larut memicu salah seorang saudaranya sempat jatuh sakit. Dedi mengaku sudah mengetahui bahwa sejumlah pelaku dalam peristiwa pembunuhan dukun santet telah ditangkap dan diadili. Namun dirinya mengatakan tidak pernah dimintai keterangan polisi tentang kematian ayahnya. Belakangan dia mengetahui ada beberapa kali panggilan persidangan kepadanya, namun tidak pernah sampai kepada dirinya. Disinilah Dedi menduga upaya hukum untuk mengungkap rentetan pembunuhan dukun santet di Banyuwangi seperti diatur sedemikian rupa. Menurutnya, pelaku yang menghabisi ayahnya hanya orang suruhan. Yang dipenjara anak buah bukan pentolan, katanya lantang. Dia menilai ini bukti bahwa pemerintah tidak serius menuntaskan kasus ini. Puluhan tahun kemudian, Dedi mengaku tidak menyisakan dendam kepada pelaku lapangan yang menghabisi ayahnya. Tanpa menunggu permintaan maaf dari para pelaku, dia dan keluarga sudah mencoba memaafkannya. Ini sesuai ajaran Islam yang saya anut. Dia lantas bercerita, orang-orang yang disebutnya sebagai pelaku di lapangan sudah menerima balasan dari Tuhan tidak lama setelah peristiwa itu. Gusti Allah kasih keadilan. Para terduga pelaku kemudian mengalami sakit-sakit, ujar Dedi. Dimintai tanggapan atas langkah pemerintah yang sudah mengakui dan menyesalkan peristiwa pembunuhan dukun santet 1998 sampai
1999 di Banyuwangi dan sekitarnya, serta berjanji merehabilitasi dan memulihkan korban dan keluarganya. Dia mengaku tidak banyak meminta atau mengajukan tuntutan. Alasannya, keluarganya sekarang sudah tenang, walaupun mereka masih mengalami trauma dan terstigma akibat cap dukun santet kepada ayahnya. Jika ada upaya hukum, Dedi juga mengaku tak terlalu bersemangat. Dia mengaku sudah berdamai dengan keadaan. Lagi pula, orang-orang yang disebutnya sebagai pelaku pembunuhan ayahnya sudah meninggal dunia. Coba, jika pentolan di balik pembunuhan ayahnya masih hidup, saya ada niat untuk lapor, tandas Dedi. Rinciannya, 117 orang mati dibunuh dan sisanya 11 orang memilih gantung diri. Selain itu, tercatat 42 orang lolos dari serangan dan 3 orang mengalami luka berat serta 6 lainnya luka ringan. Sebanyak 93 orang yang tewas dan 11 gantung diri, semuanya warga NU, ungkapnya. Kejadian teror ini, demikian kesimpulan tim NU, menciptakan suasana ketidakpastian di tengah masyarakat. Ali Maki juga meyakini teror itu menargetkan warga Nahdliyin dengan cara membenturkan sesama warga sipil di akar rumput. Indikasinya, teror pembunuhan ini diawali adanya semacam pembenaran dari masyarakat dengan target awal orang-orang yang dituding sebagai dukun santet, dan dalam perkembangannya justru mengarah kepada kalangan guru agama. Terkait kehadiran sekelompok orang dalam teror pembantaian yang menggunakan pola yang sama, yaitu berupa mematikan listrik, penggunaan tali dalam aksinya, dan adanya pihak yang menggerakkannya. Unsur lainnya adalah kehadiran orang asing. Di sini ditemukan kemunculan orang-orang yang bukan dari wilayah kejadian, yang terlihat dari bahasanya. Lainnya, ada penggunaan tanda berupa silang dan panah di rumah-rumah yang menjadi target. Yang terakhir, soal eskalasi yang disebutkan adanya peningkatan dalam peristiwa kekerasan itu. Yang semula isu pembunuhan dukun santet, kemudian bermunculan ninja dan kemunculan orang gila atau gangguan jiwa